Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Damaliha, mahasiswa Prodi PGMI 2 Astainu Temanggung. Dalam video ini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai pengertian dan konsep pembelajaran membaca kelas dasar dan tinggi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia MISD dari beliau Bapak Hamidullah Ibda. Yang pertama mengenai pengertian membaca. Membaca berasal dari kata dasar baca yang artinya memahami arti tulisan. Membaca adalah salah satu proses yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Ada juga pendapat pengertian membaca dari beberapa tokoh. Yang pertama menurut Golker berpendapat bahwa membaca merupakan suatu proses komunikasi antara pembaca dan penulis dengan bahasa tulis. Yang kedua menurut Rosenblatt dalam bukunya yang berjudul Tomkins menjelaskan bahwa membaca merupakan proses transaksional yang meliputi langkah-langkah selama membaca. Pembaca mengkonstruksi makna melalui interaksinya dengan teks bacaan. Yang ketiga, menurut Waslam dan tim berpendapat bahwa membaca merupakan penangkapan dan pemahaman sejumlah pesan atau informasi dalam bentuk tulisan. Membaca adalah kegiatan otak untuk mencerna dan memahami serta memaknai simbol-simbol sehingga merangsang otak untuk melakukan olah pikir memahami makna yang terkandung dalam rangkaian simbol-simbol tersebut. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah proses memahami dalam bentuk lambang menjadi sesuatu yang bermakna. Membaca adalah proses untuk memahami sesuatu berupa angka, huruf, gambar melalui indera mata yang dihubungkan ke dalam pikiran sehingga membentuk sebuah pemahaman tentang objek tersebut. Oleh karena itu, membaca menjadi kegiatan yang sangat penting untuk dapat memperoleh sebuah informasi pengetahuan, bahkan pesan-pesan atau teks-teks mati. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan membaca. Tujuan utama dari membaca yaitu untuk mencari serta memperoleh informasi dari sumber tertulis. Informasi ini diperoleh melalui proses pemaknaan terhadap bentuk-bentuk yang ditampilkan. Sedangkan menurut menurut Anderson, tujuan membaca yaitu yang pertama, membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Membaca tersebut bertujuan untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh sang tokoh untuk memecahkan masalah-masalah yang dibuat oleh sang tokoh. Yang kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Membaca untuk mengetahui topik atau masalah dalam bacaan, untuk menemukan ide pokok bacaan dengan membaca halaman demi halaman. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita. Membaca tersebut bertujuan untuk mengetahui bagian-bagian cerita dan hubungan antar bagian-bagian cerita. Yang keempat, membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi. Pembaca diharapkan dapat merasakan sesuatu yang dirasakan oleh penulis. Yang kelima, membaca untuk mengelompokkan atau mengklarifikasi. Membaca ini bertujuan untuk menemukan hal-hal yang tidak wajar mengenai sesuatu hal. Yang keenam, membaca untuk menilai atau mengevaluasi. Jenis membaca tersebut bertujuan menemukan sesuatu keberhasilan berdasarkan ukuran tertentu. Membaca jenis ini memerlukan ketelitian dengan membandingkan dan mengujinya kembali. Yang ketujuh, membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Tujuan membaca tersebut adalah untuk menemukan bagaimana cara, perbedaan, atau persamaan dari dua hal tersebut. Materi selanjutnya mengenai manfaat membaca. Yang pertama, intelektual. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Contohnya seperti membaca buku, pelajaran, karya ilmiah, tesis, skripsi, dan lain sebagainya. Yang kedua, memacu kreativitas. Hasil membaca kita dapat mendorong, menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keluasan wawasan dan pemilihan kosakata. Contohnya seperti buku ilmiah dan bacaan sastra. Yang ketiga, praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan, misalnya teknik merawat tanaman, resep masakan dan minuman, dan lain sebagainya. Yang keempat, religius, yaitu untuk membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperkuat budi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kelima,
informatif. Dengan banyak bacaan, informasi akan lebih cepat kita dapatkan. Contohnya membaca melalui majalah dan koran, kita dapat memperoleh berbagai informasi yang sangat penting atau kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, rekreatif, yaitu membaca digunakan sebagai upaya menghibur diri, mengadakan tamasya yang mengasihkan. Contohnya seperti membaca novel-novel, cerita humor, karya sastra, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu sosial. Kegiatan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Dengan demikian, kegiatan membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan oleh orang lain, mengarahkan sikap berucap, berbuat, dan berpikir. Materi selanjutnya mengenai hakikat membaca. Pada hakikatnya, membaca merupakan proses pemahaman dan penemuan makna yang terkandung dalam bacaan. Pengenalan makna kata sesuai dengan konteksnya merupakan syarat awal yang diperlukan untuk memahami pesan yang terdapat dalam bahasa bacaan. Selain itu, membaca juga merupakan salah satu jenis kemampuan yang bersifat reseptif, karena dengan membaca, seseorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman baru. Menurut Tarigan, menyatakan bahwa hakikat membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahan tulis. Membaca yang dapat pula diartikan sebagai suatu metode yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan kita sendiri dan orang lain, yaitu mengkomunikasikan makna yang terkandung atau tersirat pada lambang-lambang tertulis. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring atau bersuara adalah cara membaca dengan bersuara atau membaca dilakukan secara lisan. Cara ini dilakukan ketika kita belajar membaca sewaktu di sekolah dasar. Yang kedua, membaca dalam hati merupakan kegiatan membaca hanya dengan menggunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi, disebut membaca dalam hati. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa membaca dalam hati adalah salah satu keterampilan membaca yang penekanannya diarahkan pada keterampilan menguasai isi bacaan, sehingga memperoleh serta memahami ide-ide dalam teks dan memperkaya kosakata pembaca. Materi selanjutnya yaitu model membaca. Ada beberapa teori tentang model membaca. Yang pertama, model membaca atas bawah atau MMBA. Model ini disebut juga dengan istilah bottom up. Menurut Haryadi, dalam model membaca yang sangat bertitik tolak dari pandangan bahwa yang mempunyai peran penting atau primer dalam kegiatan atau proses membaca adalah sumber bacaan. Tokoh pencetusnya yaitu Flash, Gen, Koch, Fries, Laburge, dan Samuel. Dapat disimpulkan bahwa MMBA merupakan teknik membaca dengan mengolah data informasi yang didapat dengan memahami kalimat per kalimat. Model yang kedua yaitu model membaca atas bawah atau MMAB. Teori ini berkebalikan dengan MMBA. Haryadi menjelaskan bahwa MMAB merupakan model membaca yang berpandangan pengetahuan merupakan unsur primer atau utama dan struktur bacaan menjadi unsur sekunder atau tambahan. Tokoh pencetusnya yaitu Goodman, Smith, Sui, dan Nuttall. Pandangan mereka diilhami dari teori psikolinguistik yang yaitu pandangan tentang pikiran dan bahasa. Jadi kesimpulannya bahwa MMBA merupakan model membaca yang menekankan pembaca melalui tahapan membacanya dengan membaca prediksi-prediksi, hipotesis-hipotesis, dugaan-dugaan berkenaan dengan apa yang mungkin ada dalam bacaan, bermodalkan pengetahuan tentang isi dan bahasa yang dimilikinya. Model yang ketiga yaitu model membaca timbal balik atau MMTB. Model ini disebut juga model membaca interaktif yang berbeda dengan MMBA atau MMAB. Haras menjelaskan bahwa MMTB dicanangkan teori Rumeljar. Dia beranggapan bahwa model-model yang terdahulu itu tidak memuaskan karena pada umumnya model-model tersebut bertitik tolak pada pandangan model perhitungan yang linear. Model-model itu mempunyai sifat-sifat berurut berlanjut, tidak interaktif,
Model ini menjadi model paling tepat untuk diterapkan karena merupakan gambaran yang paling baik mengenai apa yang terjadi ketika membaca. Karena itu, membaca sebenarnya adalah gabungan proses bawah, atas, dan atas bawah. Selanjutnya mengenai metode dari membaca. Ada 8 metode yang akan saya bahas. Yang pertama, metode abjad dan metode bunyi. Dalam penerapannya, kedua metode tersebut sering menggunakan kata lepas. Perbedaannya hanya antara metode abjad dan metode bunyi terletak pada pengucapan huruf saja. Metode yang kedua yaitu metode kupas rangkai suku kata dan metode kata lembaga. Metode ini digunakan atau diperuntukkan untuk pembaca pemula dengan prosedur mengurangi dan merangkai suku kata yang dibaca. Selanjutnya metode yang ketiga, metode SAS atau metode struktur analisis, yaitu merupakan metode membaca permulaan yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu secara struktural, analisis, dan sintaksis. Yang keempat, metode menengah merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan untuk pembaca yang sudah mahir membaca permulaan. Maksudnya mereka sudah mahir membaca huruf, suku kata, dan kalimat sederhana. Yang kelima, metode frasa. Metode ini merupakan metode atau cara membentuk unsur bacaan yang berbentuk frasa. Yang keenam, metode kalimat merupakan cara membaca dengan menelaah kalimat demi kalimat yang ada dalam bacaan. Metode ini diterapkan dengan asumsi bahwa penulis menyampaikan ide-idenya dalam bentuk kalimat. Kata dan frasa dipandang sebagai unsur kalimat pembentuk ide. Metode yang ketujuh yaitu metode paragraf. Haryadi menjelaskan bahwa metode paragraf merupakan cara membaca dengan menelaah paragraf demi paragraf. Dalam metode paragraf dibagi menjadi 2, yaitu metode paragraf secara mekanik dan metode kalimat secara paragraf. Yang ke-8 dan yang terakhir merupakan metode lanjutan, merupakan cara yang diterapkan dalam membaca oleh pembaca yang sudah menguasai metode menengah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemahiran membaca. Selanjutnya materinya yaitu teknik membaca. Haryadi menjelaskan teknik membaca atau reading technical merupakan implementasi dari metode membaca. Dalam bukunya, Haryadi telah membagi beberapa teknik membaca. Yang pertama, teknik dasar. Teknik ini merupakan teknik membaca yang digunakan atau diperuntukkan bagi pembaca pemula. Teknik ini dibagi menjadi 3, yaitu teknik membaca tertib, teknik membaca tak tertib, dan teknik membaca campuran. Yang kedua, teknik menengah. Teknik ini merupakan teknik membaca yang digunakan atau diperuntukkan bagi pembaca yang sudah mahir dalam penyandingan kembali simbol-simbol yang berbentuk grafis atau sudah mahir menggunakan teknik dasar. Dalam teknik ini terdiri atas 5 jenis, mulai dari teknik close reading atau membaca teliti atau cermat, mengingat retensi, dan close procedure atau teknik isian rumpang. Yang ketiga, teknik lanjutan. Teknik membaca ini merupakan teknik yang membaca yang digunakan pembaca untuk membaca secara luas dalam waktu yang sesingkat mungkin. Teknik ini memiliki prinsip membaca sebanyak-banyaknya dengan waktu yang sangat minim. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.